kita punya mitra-mitra home industry, ibu-ibu yang memiliki mesin jahit di rumahnya, itu kita karyakan. Dan alhamdulillah, pada momen-momen tertentu biasanya mereka bisa mendapatkan sampai 7-12 juta satu bulan. Satu ibu. Rumah kita buat itu, brand kita adalah karena mahal orang datang belanja. Tapi produk kebudayaan tidak boleh kita buat murah. Tidak mau kita buat murah kan? Tolong Riau. Jangan dong buat saja semacam itu. Hari ini lagi semoga kunjungan kita ini akan membawa berkah ya, berupa ilmu ya kan, tambahan pengalaman yang nantinya akan bermanfaat bagi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga aturkan terima kasih milik Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam dari ibu, bapak-bapak, MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran kewirausahaan ya. Oke Jer, kerabat-kerabat Rumah Hitam Jer Channel di mana-mana sahaja berada, ini bapak ibu guru. Maksudnya kita yang datang berburu ya, tapi tak apa-apa kita berbagi-bagi apa yang boleh kita dapatkan dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam juga dari bapak ibu guru yang hadir hari ini, dan apa pula yang boleh kita bagi, kita share, mudah-mudahan nanti bisa ditularkan ke anak-anak siswa-siswa di sekolah masing-masing ya. Ini dari berapa sekolah Bapak Ibu? ini 15 sekolah. Oke, dari 15 sekolah negeri Batam, negeri dan swasta di Batam yang hadir hari ini ke Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Bapak Ibu, memang Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam selalu dikunjungi baik lokal ya Batam maupun dari berbagai daerah di Indonesia yang datang melakukan kunjungan kerja ya ke Batam, ke Provinsi Kepri, khususnya ke Batam. Itu banyak yang datang ke Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam mengetahui bagaimana kita membangun usaha dari produk kebudayaan. Ini mengikut kepada amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, mana produk-produk kebudayaan itu juga diharapkan bisa menjadi basis ekonomi yang berdampak luas, tidak hanya kepada kita yang ada di galeri ini, tapi juga kepada lingkungan. Dan program kerja dari Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk ikut aktif di Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam sebagai mitra. Jadi kita punya mitra-mitra home industry, ibu-ibu yang memiliki mesin jahit di rumahnya, itu kita karyakan. Dan alhamdulillah pada momen-momen tertentu biasanya mereka bisa mendapatkan sampai 7-12 juta satu bulan. Satu ibu di rumahnya saja. Itu ketika momen-momen biasanya itu pada bulan Sya'ban, Ramadan, kemudian Desember, juga Agustus, ya momen-momen hari-hari besar. Kalau Sya'ban, Ramadan itu momennya mau menyambut hari raya, itu ramai yang datang ke kita untuk mendapatkan produk-produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam, termasuk juga ke Semenanjung dan Temasek. Nggak tahu Temasek, Bapak Ibu? Tidak tahu? Masya Allah. Temasek itu Singapura. Nah, jadi Singapura itu namanya dulu Temasek. Jadi Malaysia itu disebut Semenanjung. Nah, bukan Malaysia, Semenanjung. Jadi Temasek itu Singapura. Jadi banyak orderan yang kita kerjakan dari Temasek dan Semenanjung, Malaysia ya. Itu biasanya jumlahnya itu bukan 1.000-2.000, tapi puluhan ribuan saja, dengan omset mencapai miliaran.
Jadi itu yang bisa kita lakukan. Warga sekitar Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam, komunitas seni Rumah Hitam ini juga kita karyakan, kita beri pelatihan, kemudian mereka ambil bahan mentah ini bawa pulang, tengah jadi nanti bawa lagi ke sini dan di sini menjadikan. Itu yang kita ajarkan. Itu ada beberapa mitra-mitra home industry kita. Jadi saya kira itu. Bahkan kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi sebelum nanti mungkin tak tengok-tengok macam mana proses produksi. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Ya. Oke. Untuk bahan produksi kita ni ada 3 lokal itu Indonesia ya, yang datang dari Jakarta ya. Karena Batam tidak punya pabrik tekstil ya, pabrik yang memproduksi tekstil kain gitu. Jadi ada yang datang dari Jakarta, ya, produk dari Bandung mungkin juga ada ya. Kemudian ada yang kita datangkan juga dari Semenanjung. Kemudian ada juga yang kita datangkan dari penonton tradisi. Itu ada dari Pandai Sike, Sumatera Barat, ada dari Siak. Karena produk tenun tradisi lokal Batam itu baru hanya ada 1 dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena dia harus custom, tunggu, pesan, order. Dia boleh menunggu itu sampai 2 bulan, 3 bulan baru boleh dapat. Order dulu, dan itu harga-harga khusus, harga-harga mahal. Jadi yang banyak kita produksi itu lebih kepada bahan-bahan yang lebih terjangkau harganya. Tapi terjangkau dalam artian produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini saya kira termahal dari semua produksi yang sama. Produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu termahal. Dan karena mahal itu orang datang belanja di sini, bukan karena murah. Jadi yang kita buat itu brand kita adalah karena mahal orang datang belanja. Karena produk kebudayaan tidak boleh kita buat murah. Tidak mau kita buat murahan gitu. Banyak yang membuat dan itu banyak yang membuat dengan cara-cara kapitalis dan itu kita tolak. Itu silakan yang lain buat seperti ini dengan cara-cara kapitalis itu mereka produksi dengan harga murah, dengan kualitas asal. Dan bahkan ada yang sudah meninggalkan kaedah tanjak itu, kaedah produk itu gitu. Karena tanjak itu ada syarat rukunnya. Syarat rukun tanjak itu terbuat dari kain. Kemudian dia ada namanya tapak bengkung, ada karangan, kemudian ada simpulan. Nah, yang ada hari ini banyak yang keluar kemarin ketika rombongan dari Riau, rombongan Dinas Kebudayaan Pariwisata Riau datang ke sini. Saya ingatkan, tolong Riau, jangan dong buat tanjak semacam itu. Jangan hilangkan kaedah tanjak itu. Boleh tanjak kreasi, kita juga buat tanjak kreasi. Tapi kaedah tanjak itu kita jaga. Karena ada filosofi dari kaedah tanjak itu yang hilang karena kepentingan ekonomi gitu. Tak boleh sebenarnya. Karena saya seniman, saya pekerja budaya, saya tidak mau melakukan seperti itu. Mereka bisa jual dengan harga 60.000, 40.000, 50.000. Sementara tanjak kita harganya paling rendah itu 150.000. Tapi yang dibuat itu, yang seperti itu, yang dibuat oleh Riau itu pakai wekro namanya, ada crack. Sehingga simpulnya tidak ada lagi. Simpulan itu tidak ada lagi. Ini namanya simpulan. Ini simpul kreasi. Nah, kalau yang bisa digeser. Kalau yang dibuat sama ada pengrajin di Riau itu dia pakai wekro crack gitu. Crack. Itu sudah meninggalkan kaedah tanjak. Itu bukan tanjak lagi namanya. Itu sudah menjadi ikat kepala serupa tanjak. Itu yang kita tidak mau gitu. Makanya kita jaga ini sebagai produk kebudayaan yang harus terus dikembangkan memang, tapi tidak berarti meninggalkan akarnya. Itu yang kita jaga. Saya kira itu. Kalau bahan itu tadi sudah terjawab ya. Jadi jadi gini, proses kita bisa sampai produk kita bisa sampai Malaysia, Singapura itu saya kira rezeki ya Allah, dan saya tidak mencari. Tapi media sosial hari ini luar biasa. Nah, saya dapat mitra-mitra di Semenanjung dan Singapura itu karena orang itu lihat YouTube saya, lihat
IG saya, lihat FB saya. Jadi mereka tuh menghubungi karena ada nomor kontak di situ kan. Jadi mereka call, ya. Jadi media sosial itu sangat berperan. Jadi kita sekarang ini tak payah lagi bayar promo-promo dengan media massa dengan harga yang luar biasa kan. Mahal itu orang. Karena saya juga mantan wartawan, 17 tahun saya jadi wartawan. Jadi tahu saya bagaimana beriklan surat kabar di media massa itu saya tahu. Jadi banyak surat kabar, banyak media tuh. Jadi saya bekerja. Jadi kita tidak perlu lagi dengan itu. Kita media sosial itu bagaimana sebanyak mungkin kita share di media sosial. Dan itulah yang membuat orang Singapura, orang Malaysia datang belanja sini karena lihat YouTube saya, lihat FB saya. Nanti yang belanja orang per orang ya, selain yang mitra-mitra yang jadi hubungan kerja sama kita menjadi penjual produk kita di Singapura dan Malaysia itu. Mereka tuh dapat nomor saya dari media sosial, dari kanal YouTube saya sama FB, video saya. Dan mereka datang ke sini. Kita buat agreement, kita buat kesepakatan bagaimana sistem bayar, dan bagaimana cara masuk barang. Dan kalau masuk barang itu urusan saya, saya bilang bagaimana caranya, bukan barang sampai di Malaysia itu urusan saya. Jadi sampai di sana seperti apa pembayarannya, kita sepakati. Maka oke, kita jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah berjalan 3 tahun. Jadi setiap ada juga expo di Singapura dan Malaysia, itu juga kita ikut ke sana gitu. Dari kita lihat model-model ini kan beberapa model yang mungkin kan merupakan satu kebudayaan. Apakah ada model tertentu yang ini yang boleh dipakai oleh turunan ini kan biasa seperti itu. Nah, jadi begini, ada dua pakem yang sampai hari ini itu juga dalam perkembangan budaya itu juga sudah menjadi perdebatan. Pada awalnya, dan itu harus diketahui memang dulu tanjak ini kan penanda lelaki Melayu. Lelaki ini dari kalangan apa, dari mana, kampung mana itu ada dilihat dari tanjaknya. Orang tahu. Nah, kemudian ada tanjak yang terpakai secara umum oleh masyarakat awam, itu seperti yang saya pakai sekarang, simpulnya dari kanan. Ini namanya simpul ini dari kanan. Ya. Nah, itu yang dipakai oleh awam, masyarakat awam, umum, siapa saja boleh pakai. Kemudian ada simpulnya ini sebelah kiri. Yang ini sebelah kiri letaknya, nanjaknya ke kanan. Itu yang dipakai oleh kalangan istana. Kalangan istana, sultan, raja-raja, pemangku-pemangku adat, pemangku-pemangku kekuasaan itu. Nah, hari ini kan namanya kebudayaan itu sesuatu yang dinamis, tidak statis, tidak diam gitu. Kalau diam itu bukan kebudayaan, karena kebudayaan itu yang tidak pernah berubah dalam kebudayaan itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi manusia berkembang, pikirannya berkembang, dan sekarang ini saya sebagai orang kebudayaan, orang kesenian, saya mau menciptakan karya-karya baru juga, tanjak-tanjak kreasi yang tetap berakar daripada tanjak-tanjak warisan. Syarat rukunnya itu tetap saya jaga, seperti saya katakan tadi. Dan banyak saya buat produk-produk tanjak warisan, tanjak-tanjak kreasi baru yang saya beri nama. Saya beri nama dengan filosofi yang saya sendiri, yang saya pakai sendiri dalam pembuatannya gitu. Jadi tanjak itu seperti yang saya pakai sekarang ini. Ini namanya tanjak Putra Mahkota. Itu saya beri namanya Putra Mahkota. Ada tanjak warisan namanya Putra Kayangan. Tapi kan saya kan nak tinggalkan waris juga. Taklah saya menerima waris saja gitu. Anak cucu saya juga harus menerima waris dari saya. Sama sekarang kita menerima waris dari leluhur kita yang sebelum. Nah, itu harus kita ketahui. Banyak nama tanjak-tanjak warisan itu. Bahkan saya sendiri dapat. Makin banyaknya. Ada Langwelkan Angin, ada Ayam Batang Kepak, ada Balong Raja. Itu nama dan nama waris tanjak-tanjak warisan yang sudah ada. Jadi banyak namanya. Itu yang kemudian kita buat, saya coba sebagai kreator, sebagai pekerja kesenian, karya, saya juga menciptakan karya-karya baru. Ada saya buat tanjak namanya Ombak Sembulan, ada tanjak Orang Rempang. Itu karya-karya saya yang akan kelak mungkin 100 tahun ke depan itu akan menjadi warisan, nama tanjak warisan lagi gitu. Karena yang tanjak warisan yang ada hari ini itu diwariskan 400 atau 500, 700, 800 ribu tahun lalu mungkin.
Kita tidak tahu siapa yang membuat pertama lang menyongsong angin itu, siapa yang membuat pertama. Kita tahu. Kita tak tahu. Yang membuat naga berlabuh, siapa yang membuat? Kita tak tahu nama yang membuatnya gitu. Banyak nama tajak itu dengan bentuknya terdiri bulat. Oke? Hak cipta karena ini produk kebudayaan agak susah mendaftarkan hak ciptanya. Karena sudah banyak yang membuat. Jadi saya pikir ya silakanlah. Saya juga tak berpikir hak paten hak cipta itu ya kita buat pun hak cipta ketika orang nanti buat di Siak, orang buat di apa sana di Delhi sana, kita apakah tahu? Tak tahu juga kita yang kita buat yang buat dia. Jadi biar saja lah, ibadah saja. Ibu standby situ. Ibu belum masuk. Baru masuk. Ya, simpulnya seperti ini. Jadi buat awalnya itu sudah disetting dari awal, tak bisa dipindah di sini. Jadi buat awalnya itu sudah dibuat rancang memang. Dari awal itu proses melipatnya itu sudah diposisikan di sini dan menajak di sini. Jadi sama seperti itu. Semuanya rata-rata yang pakai umum. Kalau pakaian yang sultan raja-raja itu biasanya tempat khusus, nggak ada yang standby. Cuma hanya beda ini ada kayak Ya. ada depannya ini. Simpul bukan. Ini yang patokan tajak itu pada sini, bukan pada ini. Ini aja semua patokannya. Patokannya ini, bukan ini. Ini modelnya siapapun boleh. Boleh. Kalau mau yang biasa ini Kanan, ini. kita biasa. Jadi ini nih jangan pikirkan yang ini. Yang selalu patokan itu ini. Simpul ini. Bukan ini. Seperti kanan. Ya. Ini seperti yang saya pakai ini. Ya, sama dengan ini merah juga. Antara 7 cm sama 6,5. 6,5 sampai 7 cm. Tergantung jenis tanjaknya. Ada juga yang 5 cm. Kemudian tergantung untuk anak-anak itu sekitar 5 cm aja. Anak umur 2 tahun. Iya, seperti itu lah. Sana nih. Ya, ya sama nih. Ya, ini 78. Kotak. Belum jadi seperti ini petak. 78. Ini tempahan semua nih. Untuk orang nikah kawin. Ada 60 isi. Ini yang dibentuk nanti. Ini aja. Jadi seperti ini biasanya ini yang rekomendasi yang menjaga di rumah-rumah. Jadi datang sini seperti ini. Itu setengah jadi Datang sini sudah seperti ini. Ya, baru kita rumah yang mengerjakan, ada tenaga-tenaga kita yang melipat sama yang menjahit setelah lipat. Sana. Malam baru kita di konsep itu rata-rata harganya yang standar itu 250. 250 ribu. Seperti ini 250 ribu. Untuk kombinasi seperti ini 150. Dan itu konsep. Seperti ini 250 ribu. Kita juga. Kontrasnya. Nah, ini sudah jadi konsep. Bahan sendiri bawa, boleh banyak tempat bawa bahan sendiri. Ya, ini baru semalam Eco Green. Bahannya bahan bukan songket. Itu yang belakang bunyi. Eco Green. Ini. Oh, Eco Green. Eco Green. Oh, ya dia buatnya. Ini orang dia bawa sendiri bahannya. Ini buat bahan, ini bahan dari dia. Itu dari samping. Ya, nanti ada wekro di sini. Iya. Ya, terpasang. Eco Green. Pak, itu macam-macam namanya. Yang samping. Ya, namanya.
Kalau yang ada pakai lutut aja. Kalau yang udah keluarga dua lutut. Jadi kalau ibu-ibu nanti nampak dia sampai lutut baru ini masih boleh nih. Ya. Tapi kalau udah di bawah lutut jangan. Begitu bersama Ibu Sarah Pak dari SMA Negeri 5 Batam. Alhamdulillah kami telah selesai melaksanakan kunjungan ke home industri Tanjak punya Pak Tarmizi, ya, top chair banget ya. Jadi kami disambut dengan baik oleh beliau, ownernya ya kan. Diajarin dari mulai pertama membuat polanya, sampai menjahitnya, sampai finishingnya, sampai jadi, sampai labeling, semua dipaparkan dengan terbuka oleh Pak Tarmizi. Top chair banget deh. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pendengar, alhamdulillah kita sudah bersembang-sembang dengan para cikgu sebatam ya. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini, kita bincangkan hari ini boleh dibawa oleh sekolah, boleh berfaedah untuk anak-anak ini. Saya kira itu, jangan lupa Rumah Hitam Their Channel. Rumah Hitam Top Jen. Terima kasih.